Om Swastiastu. Salam harmoni. Yang terhormat kepada Bapak Igede Putubanu Astawa, SEMAK, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Sunita Devi, SEMSIAK, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat kepada Bapak Inyoman Putrayasa, SEMSI, selaku dosen penelaah. Baik, adapun judul skripsi saya yaitu pengaruh modal usaha, penerapan e-commerce, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di Kecamatan Kerambitan. Adapun 5 bab yang akan saya paparkan. Yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima bab 5 penutup. Baik, pemaparan yang pertama itu bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. UMKM merupakan kumpulan dari berbagai pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia serta menjadi faktor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi yang diakibatkan dengan adanya penyebaran virus COVID-19. UMKM menjadi kontribusi besar dalam pembangunan nasional dan menjadi peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja di Indonesia. Dilansir dari laman web dpr.go.id, pandemi COVID-19 telah memukul industri pariwisata Indonesia dan sektor UMKM. Bali menjadi salah satu contoh kasus pertumbuhan ekonomi yang paling rendah se-Indonesia akibat pandemi. Seluruh kabupaten di Bali, jumlah UMKM meningkat. Salah satu kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah UMKM yaitu Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan memiliki objek wisata yang masih dibilang minim, tetapi mengalami peningkatan UMKM di masa pandemi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan, bahwa terjadi penurunan jumlah UMKM dari tahun 2020 ke tahun 2021 pada beberapa kecamatan di Kabupaten Tabanan. Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kerambitan karena adanya penurunan UMKM sebanyak 865, sehingga data terakhir tahun 2021 jumlah UMKM Kecamatan Kerambitan yaitu 2.977 pelaku UMKM. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi dari hasil wawancara penulis bahwa adanya ketimpangan kasus UMKM, di mana UMKM yang tutup usaha karena tidak adanya perputaran modal usaha. Sementara itu, adanya UMKM yang mampu mengekspor produknya sampai ke luar negeri dan berhasil menggunakan e-commerce. Penambahan variabel penerapan sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini perlu diterapkan karena adanya UMKM yang mampu mengekspor produknya sampai ke luar negeri dan UMKM di sekitarnya yang masih berjalan mampu menerapkan sistem informasi akuntansi yang baik dan tepat agar memberikan gambaran kinerja usaha sehingga pelaku UMKM dapat mengambil keputusan tentang keberlanjutan usahanya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pada penelitian ini penulis ingin meneliti pengaruh modal usaha, penerapan e-commerce, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di Kecamatan Kerambitan. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu yang pertama, banyak masyarakat yang beralih profesi dengan membuka usaha sendiri akibat terdampak pandemi COVID-19. Yang kedua, terjadinya penurunan jumlah UMKM tahun 2021 di Kecamatan Kerambitan. Yang ketiga, strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM Kecamatan Kerambitan belum maksimal untuk mempromosikan produk usahanya kepada masyarakat luar. Dan yang keempat, masih banyak pelaku UMKM yang tidak dapat melanjutkan usahanya akibat beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Selanjutnya itu pembatasan masalah. Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan pengaruh modal usaha,
penerapan e-commerce, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di Kecamatan Kerambitan. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah modal usaha berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di Kecamatan Kerambitan? Yang kedua, apakah penerapan e-commerce berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di Kecamatan Kerambitan? Dan yang ketiga, apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di Kecamatan Kerambitan? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di Kecamatan Kerambitan. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan e-commerce terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di Kecamatan Kerambitan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di Kecamatan Kerambitan. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang manfaat secara praktis yaitu bagi mahasiswa, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi dan mengimplementasikan teori yang didapat selama kuliah. Bagi UMKM, diharapkan berguna untuk keberlanjutan usahanya tetap terjaga dan makin berkembang. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dapat dijadikan referensi yang melengkapi literatur pengembangan bagi pihak yang memerlukan. Baik, bab selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Teori RBV atau Resources Based View dijadikan teori utama dalam penelitian ini. RBV adalah manajemen bisnis atau alat yang dapat digunakan untuk menentukan sumber daya strategis yang tersedia untuk suatu perusahaan. Prinsip mendasar dari RBV ini adalah bahwa dasar untuk keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan terletak terutama dalam penerapan sumber daya berharga di perusahaan tersebut. Menurut pendekatan ini, beberapa aset atau sumber daya merupakan kunci tertentu yang akan memberikan perusahaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Walaupun demikian, suatu perusahaan akan berhasil jika memiliki sumber daya yang paling tepat dan paling baik untuk usaha dan strateginya. Adapun second teori dalam penelitian ini yang pertama UMKM, keberlanjutan usaha, modal usaha, e-commerce, dan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Berdasarkan gambar 1, pada penelitian ini terdapat 3 variabel bebas, yaitu modal usaha, penerapan e-commerce, dan penerapan sistem informasi akuntansi. Sedangkan variabel terikatnya yaitu keberlanjutan bisnis UMKM. Jadi, adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Yang kedua, penerapan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Selanjutnya, penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Kemudian, adapun rancangan penelitian bahwa judul dilatar belakangi oleh berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan. Kemudian, penelitian ini tidak lupa didukung dengan kajian teori dan dapat dirumuskan hipotesis. Selanjutnya, dibuatkan metodologi penelitian dan kuesioner, kemudian dapat diuji dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Barulah dapat hasil pembahasan dan hasil penelitian, kemudian terakhir dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu jawaban kuesioner yang diisi oleh sampel. Kemudian, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2.977 UMKM di Kecamatan Kerambitan yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan.
Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Kriteria dalam menentukan sampel penelitian yaitu yang pertama, usaha yang berlokasi di Kecamatan Kerambitan, berstatus sebagai pemilik sekaligus pengelola UMKM, dan usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Dari kriteria tersebut didapat sebanyak 349 responden sebagai sampel penelitian dari 15 desa di Kecamatan Kerambitan. Selanjutnya, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara kuesioner dan dokumentasi, kemudian didukung oleh instrumen penelitian dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert. Kemudian, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, selanjutnya uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Terakhir menggunakan uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, analisis determinasi, dan uji T. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Karakteristik responden. Responden mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 181 responden. Kemudian responden mayoritas berusia 31 sampai 40 tahun, yaitu sebanyak 122 responden. Kemudian lama usaha yang dijalani pelaku UMKM mayoritas usaha yang sudah berjalan 1 sampai 5 tahun, yaitu sebanyak 185. Selanjutnya itu statistik deskriptif. Seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai min yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah. Penyimpangan data rendah artinya nilai data telah terdistribusi dengan merata. Kemudian, kajian kualitas data. Uji validitas yang dilihat dari tabel di atas, seluruh variabel memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, artinya seluruh item pernyataan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Kemudian, uji reliabilitas yang dapat dilihat dari tabel di atas, nilai Conchbat alpha dari seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini lebih besar dari 0,60, artinya seluruh instrumen kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan seluruh variabel dinyatakan reliable atau handal, sehingga dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Hasil pengujian asumsi klasik. Uji normalitas yang dilihat pada tabel di atas, nilai signifikan one sample Kolmogorov-Smirnov test bernilai 0,055 lebih besar dari 0,05, yang artinya data terdistribusi secara normal. Selanjutnya itu uji multikolinearitas berdasarkan tabel di atas, nilai tolerans seluruh variabel independen lebih dari 0,10, yang artinya tidak ada toleransi antar variabel independen. Nilai dari PIF seluruh variabel independen kurang dari 10, berarti tidak ada toleransi antar variabel independen. Maka dapat dijelaskan bahwa semua variabel bebas terpakai pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas. Baik, kemudian ada uji heteroskedastisitas. Nilai signifikan seluruh variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diintervensi bahwa model regresi tidak terindikasi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Berdasarkan tabel di atas, bahwa H1 diterima, yaitu modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Dilihat dari nilai signifikan 0,010 kurang dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,601 lebih besar dari 1,968, serta nilai koefisien regresi sebesar 0,275 dan dinyatakan positif. Kemudian H2 diterima, bahwa penerapan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM yang dilihat dari nilai signifikan 0,036
kurang dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 2,109 lebih besar dari 1,968 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,194 dinyatakan positif. Selanjutnya yaitu H3 diterima. Bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Dilihat dari nilai signifikan 0,003 kurang dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,013 lebih besar dari 1,968 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,273 dan dinyatakan positif. Kemudian pada kajian kuesioner determinasi, dilihat dari tabel di atas bahwa seluruh variabel bebas terbilang sangat rendah mempengaruhi variabel terikat sebesar 7,6%, sementara sisanya sebesar 92,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian yaitu pembahasan. Yang pertama, pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Modal menjadi faktor penting yang bisa meningkatkan pendapatan melalui perluasan usaha sebagai bentuk dalam menjaga keberlanjutan bisnis yang dijalani. Semakin tinggi modal, semakin tinggi juga keberlanjutan bisnis UMKM. Yang kedua yaitu pengaruh penerapan e-commerce terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Penerapan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Penerapan e-commerce berpengaruh terhadap suatu bisnis. Keberadaannya dapat menjadi sarana pemasaran di era digital. Bila penerapan e-commerce semakin baik, maka keberlanjutan bisnis UMKM pun semakin tinggi. Yang ketiga yaitu pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap sebuah bisnis. Keberadaannya menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terhadap usaha yang dijalankan. Bila penerapan sistem informasi akuntansi semakin baik, maka keberlanjutan bisnis UMKM semakin tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian penutup. Simpulan, bahwa modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Penerapan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Kemudian saran. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian menunjukkan variabel penerapan e-commerce pengaruhnya paling lemah terhadap keberlanjutan bisnis UMKM, maka disarankan kepada pemilik sekaligus pengelola UMKM agar aktif menerapkan e-commerce dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, jika adanya pelatihan atau sosialisasi yang berhubungan dengan e-commerce, pelaku UMKM agar ikut serta dalam sosialisasi tersebut. Dengan demikian, UMKM dapat selalu mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Selanjutnya itu bagi peneliti selanjutnya. Berdasarkan koefisien determinasi bahwa variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas terbilang sangat rendah, yaitu sebesar 7,6%. Sedangkan sisanya 92,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini. Maka dari itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel lain seperti karakteristik wirausaha, motivasi, kreativitas, bukan hanya dari sisi internal, namun dari sisi eksternalnya, serta menambahkan populasi penelitian dengan menambah jumlah UMKM tidak hanya yang berada di kecamatan saja, bisa menggunakan sekabupaten untuk meneliti keberlanjutan bisnis UMKM. Baik, sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.